welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini gue mau bahas berbagai macam investasi untuk dapat passive income yang besar dan juga rutin. Ya, jadi gue bakalan bahas nih investasi-investasi terbaik untuk teman-teman yang lagi cari sumber passive income rutin, dimana teman-teman bisa dapat passive income itu nominalnya cukup besar, tapi bukan cuma besar doang, ya. Dia bisa kasih teman-teman passive income itu rutin setiap 1 bulan, setiap 2 bulan, 3 bulan, atau ada yang juga 6 bulan, gitu ya. Nah, kita bakalan bahas itu semua di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Oke? Jadi kita langsung aja teman-teman ya untuk ngebahas investasi terbaik untuk dapat passive income yang besar dan juga rutin. Ya, jadi investasi-investasi yang akan gue sebut di sini itu akan kasih kalian passive income rutin, dimana ketika kalian dapat passive income, dapat cash flow, ya duit cash flow-nya itu teman-teman bisa langsung reinvestasi untuk teman-teman bisa menciptakan efek compounding. Oke? Nah, langsung aja kita masuk ke instrumen yang pertama. Instrumen yang pertama itu adalah saham perbankan. Ya, teman-teman tahu sendiri bahwa dengan IHSG turun, saham perbankan itu turun ya, dan koreksinya dalam banget. Ya, di harga sekarang ini saham perbankan ini memberikan potensi dividen yang gede banget, sekitaran 8-11% per tahun. Ya, jadi dengan saham perbankan harga sahamnya udah turun jauh, ya, ini memberikan kita potensi dividen yang gede banget. Ya, nah nggak cuman saham perbankan ini bisa kasih kita potensi dividen yang gede, tapi perbankan ini juga punya potensi capital gain yang cukup bagus untuk kedepannya dalam jangka panjang. Di mana perbankan itu kan bisnisnya itu akan terdorong dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi perbankan itu sebagai backbone ekonomi dari suatu negara, tentu pertumbuhan bisnisnya itu akan didorong sama pertumbuhan ekonomi dan juga digitalisasi. Ya, di mana perbankan-perbankan ini mereka udah ngembangin aplikasi digital banking. Nah, aplikasi digital banking itu bisa meningkatkan efisiensi dari bisnis mereka. Jadi itu tentunya bisa jadi yang pertama sumber pendapatan, yang kedua itu sumber dana simpanan tambahan, ya. Yang ketiga itu ngebuat proses bisnis itu jadinya lebih efisien, yang mana itu bisa aja ngebantu mereka ke depannya untuk mengurangi beban operasional, yang mana artinya bukan cuma pendapatannya naik, bukan cuma dana simpanan atau pinjamannya yang naik, tapi labanya juga bisa bertumbuh seiring dengan bisnisnya itu lebih efisien, gitu ya. Jadi saham-saham perbankan kayak BBRI, BMRI, BBNI, BJTM, BJBR, BNGA, BTPS ini bukan cuma kasih dividen yield yang gede, tapi mereka ini juga kasih potensi growth yang cukup bagus ke depannya untuk jangka panjang, seiring dengan ekonomi Indonesia masih terus bertumbuh, dan seiring juga dengan mereka-mereka ini yang lagi ngelakuin digitalisasi, ya, pengembangan digital banking. Ya, nah buat teman-teman yang pengen fokusnya itu untuk investasi dengan prinsip syariah, teman-teman bisa pertimbangin untuk invest di saham BTPS. Nah, tapi kalau teman-teman nggak ada masalah dengan investasi yang non syariah, ya teman-teman bisa pilih nih, ya beberapa bank yang gua mention di sini ya, ada BBRI, BMRI, BBNI, BJTM, BJBR, BNGA atau BTPS. Ya, silakan teman-teman pilih sendiri. Ya, menurut gue yang the best itu ya BBRI, BMRI sama BBNI tentunya, sama BNGA juga. Itu menurut gue yang terbaik. Nah, tapi teman-teman silakan tentukan pilihan kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, next kita masuk ke instrumen investasi berikutnya, yaitu obligasi retail Indonesia atau ORI. Nah, ORI ini adalah obligasi negara, ya. Jadi diterbitkan sama negara, dan ORI ini memberikan kupon itu sekitaran 5,5% sampai 6% per tahun. Ya. Nah, menariknya untuk ORI adalah kuponnya itu diberikan setiap bulan, teman-teman. Ya, jadi kuponnya itu diberikan setiap bulan ke investornya. Jadi investor dapat cash flow setiap bulan nih dari ORI. Gitu ya, yang mana itu tentunya bisa jadi cash flow rutin buat investor, teman-teman. Gitu ya. Nah, kupon dari ORI yang ditransfer setiap bulan ini, ya, ini kemudian bisa direinvestasi, teman-teman. Jadi setiap bulan teman-teman dapat kupon dari ORI, itu teman-teman bisa langsung reinvestasi ke instrumen yang lain atau ke ORI itu lagi, ya, untuk mempercepat efek compounding. Bayangin kalau teman-teman setiap bulan ketika teman-teman dapat kupon dari ORI, ya, teman-teman langsung reinvestasi misalnya ke saham dividen, ke saham perbankan gitu ya. Itu akan ngebantu untuk mempercepat efek compounding itu bisa berjalan, teman-teman. Ya, yang mana tentunya kalau teman-teman mempercepat efek compounding itu berjalan, itu sebenarnya teman-teman
itu memperbesar potensi efek compounding yang akan terjadi di masa depan, ya. Jadi kalau teman-teman investasi jangka panjang, ya, penting untuk teman-teman itu reinvestasi. Setiap kali dapat duit setiap bulan gitu ya, itu penting banget untuk teman-teman investasiin, termasuk juga kupon dari ORI ini untuk mempercepat efek compounding. Ya, jadi obligasi retail Indonesia atau ORI ini adalah instrumen yang kasih kupon setiap bulan dan juga potensi resikonya juga relatif rendah, teman-teman ya. Karena kan obligasi itu potensi resikonya rendah. Ya, kalau teman-teman megang obligasi ini kalian nggak jual-jual sampai nanti jatuh tempo gitu ya, teman-teman itu ya ibaratnya nggak dapat capital gain ya. Capital gain kalian ya tidak ada capital loss, tapi teman-teman pokoknya akan kembali dan teman-teman udah dapat kupon setiap bulan gitu ya. Jadi obligasi retail Indonesia atau ORI ini potensi resikonya itu relatif kecil, teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman yang pengen main aman aja dan dapat cash flow setiap bulan. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang memang asetnya udah gede, udah pensiun, ya teman-teman bisa pertimbangin untuk masuk di ORI ini. Dapat kupon setiap bulan, dapat cash flow setiap bulan untuk teman-teman hidup. Gitu ya. Next kita masuk ke investasi berikutnya yaitu saham non perbankan ya. Nah, saham non perbankan ini ada beberapa yang dividennya gede ya teman-teman ya. Contoh kayak SMSM, Pancabudi, MSTI, Adro, LPPF, Elpin, BSSR, MPMX ya, sama beberapa emiten-emiten batubara kayak AADI ya. Itu bisa kasih potensi dividen yang gede. Demas juga bisa kasih potensi dividen yang gede. Ya. Jadi banyak sebenarnya saham non perbankan di Bursa Indonesia yang potensi dividennya itu gede. Minimal 8% per tahun itu cukup banyak. Dan bukan cuma itu aja. Bukan cuma dividennya gede, tapi beberapa emiten ya, contohnya kayak SMSM, MSTI, Adro, BSSR, itu mereka bagi dividen itu lebih dari sekali, teman-teman. Ya, jadi ada sumber cash flow rutin. Ya, mereka itu bukan cuma bagi dividen sekali, tapi ada juga bagi dividen interim. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa pembagian dividen ya antara saham-saham yang bagi dividen sekali sama saham-saham yang bagi dividen lebih dari sekali, ya misalnya 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, itu efeknya beda teman-teman. Karena kalau teman-teman dapat dividen setiap 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam setahun, ya itu teman-teman sebenarnya bisa reinvestasi langsung dan itu menciptakan efek compounding. Sama kayak tadi, yang gue jelasin tadi ya. Jadi kalau misalnya efek compounding itu teman-teman sering lakukan gitu ya, teman-teman rutin reinvestasi, itu akan memperbesar efek compounding teman-teman. Ya. Dan emiten kayak SMSM, ya, MSTI, BSSR, Adro, itu kan rutin bagi dividen, bukan cuma dividen final tapi juga interim. Terutama SMSM, dia bagi dividen itu sekitaran 3-4 kali dalam setahun. Nah, setiap kali dapat dividen, itu kan teman-teman bisa reinvestasi dividennya, ya, misalnya teman-teman reinvestasi ke saham SMSM, ya, dan itu menciptakan efek compounding kan. Gitu, jadi ketika teman-teman investasi di emiten yang bagi dividen sekali, sama bagi dividen itu lebih dari sekali, ya, bisa jadi dalam jangka panjang nih, kalaupun yield dividen mereka setara, ya, dalam jangka panjang itu keuntungan yang lebih besar itu didapat dari emiten yang bagi dividen itu lebih sering. Gitu ya. Nah, saham non perbankan ini juga cocok buat teman-teman yang mau investasi dengan prinsip syariah. Ya, emiten-emiten kayak SMSM, Pancabudi, MSTI, Adro, dan lain sebagainya. Itu emiten-emiten yang bisa teman-teman pertimbangin untuk beli untuk investasi syariah. Ya, dan teman-teman itu juga diversifikasi ya ke beberapa sektor ya. Kalau misalnya teman-teman beli SMSM, Pancabudi, MSTI, MPMX, dan lain sebagainya, itu teman-teman diversifikasi ke beberapa sektor kayak manufaktur, otomotif, teknologi, energi, retail, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini juga jadi pilihan buat teman-teman untuk investasi jangka panjang dan dapat passive income rutin setiap beberapa bulan sekali. Ya mungkin ada yang bagi dividen setiap 3-4 bulan sekali, ada yang setiap 6 bulan sekali, gitu ya. Nah, kalau teman-teman combine dengan tadi misalnya ORI atau saham perbankan, nah itu mungkin teman-teman bisa lebih sering untuk dapat cash flow. Ya, jadi saham non perbankan ini ya sebenarnya bisa kita combine investasinya dengan yang tadi ORI, saham perbankan, atau nanti instrumen-instrumen investasi yang selanjutnya yang akan gua sharing. Nah, langsung aja kita masuk ke instrumen yang berikutnya yaitu sukuk retail. Nah, sukuk retail ini dia termasuk produk investasi syariah di mana investor itu patungan. Jadi prinsip dari sukuk ini adalah investor itu seperti patungan untuk mendanai proyek tertentu atau aset tertentu. Terus investor itu jadi pemilik aset atau proyek tersebut. Gitu ya. Jadi investor itu
patungan mendanai satu proyek. Ya, nah nanti investor itu dapat imbal hasil setiap bulan. Nah, imbal hasilnya itu sekitaran 5,5% sampai 6% per tahun, teman-teman. Dan mirip juga sama ORI, ya, suku retail atau SR, ini imbal hasilnya itu dikasih ke investor setiap bulan. Jadi, itu bisa jadi sumber cash flow rutin buat investor. Ya, jadi buat teman-teman investor syariah yang lagi nyari instrumen investasi yang bisa kasih kalian cash flow rutin setiap bulan, ya, teman-teman bisa pertimbangin investasi di suku retail. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa pertimbangin investasi di sini, dapat cash flow rutin setiap bulan, ya, dan seperti Ori tadi, strateginya adalah imbal hasilnya itu kemudian direinvestasi untuk mempercepat efek compounding. Oke, kita masuk ke investasi yang berikutnya, yaitu ETF SCHD atau Schwab US Dividend Equity ETF. Nah, ini investasi yang cocok buat teman-teman yang mau investasi dalam mata uang USD, di mana teman-teman dapat passive income-nya itu dalam bentuk USD. Nah, ETF SCHD ini isinya adalah paket saham perusahaan yang berkualitas tinggi di Amerika yang bisa kasih dividen yang gede. Ya, nah paket sahamnya ini isinya total ada 103 saham dan top holdingnya itu ada saham Qualcomm, Texas Instruments, United Health, Coca-Cola, saham Chevron, saham Merck & Co, saham Verizon, ConocoPhillips, Procter & Gamble atau P&G, dan juga ada Amgen. Ya, jadi ini saham-saham perusahaan yang berkualitas tinggi dan bagi dividen dengan yield yang cukup besar. Nah, dividen yield dari ETF SCHD itu sebesar 3,2%. Yang mana gini teman-teman, kalau kita sebagai investor Indonesia, kalau ke depannya USD itu misalnya dalam jangka panjang katakanlah kalau dia bisa lanjut menguat terhadap rupiah, artinya dividen yield yang kita dapat itu kalau tahun ini 3,2%, tahun berikutnya itu bisa lebih gede lagi seiring dengan dolar yang menguat. Ya, jadi cocok nih ya buat teman-teman yang pengen punya passive income dalam bentuk USD dan juga kalian percaya nih, oh, kedepannya USD bisa lanjut menguat terhadap rupiah dalam jangka panjang. Nah, kalau kalian tipe yang percaya bahwa USD bisa lanjut menguat dalam jangka panjang terhadap rupiah dan kalian pengen dapat passive income dalam bentuk USD, maka ETF SCHD bisa teman-teman pertimbangin untuk kalian investasiin untuk jangka panjang. Nah, bicara soal dividennya, ETF SCHD itu bagi dividen setiap 3 bulan sekali. Ya, bulan Maret, Juni, September, dan juga Desember. Ya, jadi passive income-nya itu juga rutin, teman-teman. Ya, teman-teman bisa dapat cash flow rutin setiap kuartal. Ya, jadi itu juga kelebihan dari ETF SCHD. Nah, return-nya SCHD dari 10 tahun terakhir itu sebesar 12,8% per tahun. Yang mana ini return yang udah cukup oke sebenarnya. Ya, dimana kalau menurut gue ya, kalau untuk instrumen investasi saham atau produk turunan dari saham kayak ETF saham, ya, return yang bagus, yang bare minimumnya itu 10-11% per tahun. Itu bare minimum. Kalau dia udah bisa 12%, 13%, itu udah cukup bagus sebenarnya. Ya, jadi ETF SCHD dengan dia mampu generate return dari 10 tahun terakhir itu sebesar 12% per tahun, ini sebenarnya return yang cukup bagus. Meskipun dalam jangka panjang untuk kedepannya, ya, itu tidak menjamin bahwa returnnya akan sama. Return di masa lalu tidak menjamin return di masa depan. Ya, itu memang tidak ada jaminan, tapi dengan track record-nya dia bisa generate return yang cukup oke, ya, itu gambaran kalau kedepannya dia masih bisa generate return yang cukup oke juga. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen investasi, kalian pengen dapat passive income di bursa US, ya, teman-teman bisa pertimbangin masuk ke ETF SCHD. Nah, next kita masuk ke investasi yang berikutnya, masih ETF, yaitu ETF SCHF atau Schwab International Equity ETF. Nah, berbeda sama ETF SCHD, kalau SCHD kan isinya paket saham perusahaan di Amerika yang kualitasnya bagus dan bagi dividen dengan yield yang cukup besar. Nah, kalau SCHF itu isinya adalah paket saham perusahaan terbaik dan berkualitas tinggi di negara-negara maju di luar Amerika. Jadi ini adalah ETF internasional, ETF saham internasional. Ya, ini saham-sahamnya berasal dari berbagai macam negara maju kayak Korea, Belanda, Inggris, Switzerland, Kanada, dan masih banyak lagi negara maju lainnya. Ya, nah top holdingnya itu isinya ada Samsung, SK Hynix, ASML, HSBC, Roche Holding, Novartis AG, AstraZeneca,
Shell, Royal Bank of Canada, Nestle, dan masih banyak lagi. Total ada 1.492 saham. Ya, jadi benar-benar isinya itu terdiversifikasi banget. Sahamnya tuh banyak banget, 1.400 saham. Gitu ya. Nah, ETF SCHF ini bagi dividen dengan yield itu sekitaran 2,9 sampai 3% per tahun. Jadi ini juga cocok nih buat teman-teman yang pengen dapat passive income tapi dalam bentuk USD. Ya, nah nggak cuma buat teman-teman yang seperti itu, ini juga cocok buat teman-teman yang percaya bahwa kedepannya prospek saham-saham perusahaan di negara maju di luar Amerika, prospek saham-saham perusahaan internasional di luar Amerika itu akan lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan di Amerika. Ya, kalau misalnya kalian percaya bahwa prospek dari perusahaan-perusahaan di negara di luar Amerika itu akan lebih bagus daripada yang ada di Amerika, teman-teman bisa pertimbangin untuk masuk ke ETF SCHF. Ya, dan dari 10 tahun terakhir, ya rata-rata return tahunannya itu sebesar 10% per tahun, yang mana ya ini adalah bare minimum dari investasi di saham atau investasi di ETF yang isinya saham. Ya, menurut gue ini returnnya cukup bagus juga. Ya, cocok buat teman-teman yang percaya sama prospek saham-saham perusahaan internasional itu ke depannya akan cukup bagus. Dan juga cocok buat teman-teman yang pengen punya passive income dalam bentuk USD. Nah, SCHF ini bagi dividen itu setiap bulan Juni sama bulan Desember. Jadi SCHF ini akan kasih teman-teman dividen setiap 6 bulan sekali. Oke, next kita masuk ke investasi berikutnya. Investasi yang berikutnya ini masih ETF, ya, ETF JP dan juga ETF JEPQ. Nah, ini adalah dua ETF yang diterbitin sama JP Morgan, ya. JP itu JP Morgan Equity Premium Income ETF. Dividen yieldnya 8,1% per tahun, ya. Ini mengacu ke indeks S&P 500. Untuk JEPQ itu JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Dividen yieldnya 10% per tahun. Dia mengacu ke indeks Nasdaq 100. Ya, nah JP sama JEPQ ini bagi dividen setiap bulan teman-teman ya. Jadi JP sama JEPQ ini bisa kasih kalian income setiap bulan. Ya, passive income-nya kalian bisa dapat setiap bulan. Nah, JP sama JEPQ ini ETF yang bentuknya itu agak berbeda sama SCHD, SCHF tadi. Kalau SCHD sama SCHF itu kan ETF yang isinya paket saham. Nah, JP sama JEPQ ini agak beda ya. Jadi mereka ini adalah ETF yang menggabungkan antara investasi di saham dengan strategi menjual yang namanya call option atau opsi call untuk menghasilkan passive income bulanan yang besar. Ya, jadi ini gabungan antara investasi di saham ya, untuk JP investasinya di S&P 500, untuk JEPQ investasinya di Nasdaq 100 ya. Tapi nggak cuma itu aja, ya. Ini adalah gabungan antara investasi di saham dan menjual yang namanya call option. Nah, untuk call option ini mungkin nanti gue akan bikin video terpisah untuk gue jelasin ya, apa itu call option, gimana cara kerjanya, gimana cara cuannya. Ya, tapi intinya untuk call option itu dia ada yang namanya premium, yang mana premium ini akan kasih income rutin, gitu ya. Dan itu adalah sumber dividennya si JP sama JEPQ ini yang cukup besar. Ya, jadi dividen yield-nya yang besar itu datang dari yang pertama itu adalah dividen dari saham yang dipegang, ya. Tapi nggak cuma itu aja, ya. Selain dari dividen, dia juga dapat cash flow dari premium dari call option-nya, ya. Dan dua hal itu digabungin, itulah yang ngebuat si JP sama JEPQ ini bisa bagi dividen dengan yield yang gede, ya. Dan setiap bulan bagi dividennya, gitu ya. Nah, tapi kelemahan JP sama JEPQ itu mengorbankan potensi capital gain. Jadi kalau misalnya indeks S&P 500 atau Nasdaq itu dia naik tinggi banget, ya, capital gain dari JP sama JEPQ itu nggak akan sebesar itu. Akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena dibatasin sama call option yang dijual. Ya, jadi dibatasin sama call option-nya demi mendapatkan cash flow yang lebih besar. Ya, jadi JP sama JEPQ ini ETF untuk teman-teman yang lagi nyari cash flow rutin setiap bulan, ya, teman-teman lagi nyari passive income rutin setiap bulan, tapi untuk capital gain-nya menurut gua teman-teman nggak bisa berharap banyak dari capital gain. Ya, jadi cuman berharap dari dividennya aja. Terus juga untuk ETF JP sama JEPQ, untuk kita investor Indonesia, ya, ketika kita investasi di saham atau ETF luar negeri dan dapat dividen, ya, maka kita kena pajak dividen itu 15%. Ya, jadi ketika teman-teman mau investasi di ETF high dividend seperti JP sama JEPQ, teman-teman mesti pertimbangin juga bahwa teman-teman harus bayar pajak 15% dari dividen yang kalian terima. Ya, jadi silakan teman-teman pertimbangin lagi untuk ETF JP sama JEPQ ini.
Oke, jadi overall investasi terbaik untuk dapat passive income yang gede dan rutin, yang pertama itu ada saham perbankan, yang kedua ada saham non perbankan, ya jadi banyak juga saham-saham non perbankan yang bisa memberikan potensi passive income yang gede dari dividen. Terus ada obligasi retail dan sukuk retail yang mana ini memberikan kita imbal hasil atau kupon setiap bulan, ya. Terus untuk teman-teman yang mau investasi dapat passive income dalam bentuk USD, teman-teman bisa investasi di ETF SCHD, ETF SCHF, dan juga ETF JP dan JEPQ. Ya, nah cara belinya gimana? Untuk saham perbankan sama non perbankan, teman-teman bisa beli di aplikasi seperti Ajaib atau Stockbit. Ya, untuk obligasi retail sama sukuk retail, teman-teman bisa beli di aplikasi Bibit. Dan untuk ETF-ETF, ya ETF SCHD, SCHF, JP, JEPQ, itu teman-teman bisa beli di aplikasi seperti GoTrade sama Peluang. Nah, untuk SCHF itu cuma tersedia di GoTrade Global. Jadi, belum tersedia di GoTrade Indonesia. Sedangkan untuk SCHD, JP, JEPQ itu udah tersedia di GoTrade Indonesia dan juga di Peluang. Oke, so itu dia investasi terbaik untuk dapat passive income yang besar dan juga rutin. Nah, mana nih yang menurut kalian paling bagus untuk kedepannya dalam jangka panjang? Mana yang jadi favorit kalian? Ya, coba teman-teman share di kolom komentar mana investasi penghasil passive income yang jadi favorit kalian. Ya, silakan teman-teman share di kolom komentar. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk beli ataupun jual instrumen investasi tertentu. Ya, ini opini dan analisa gua, keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research, gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa scan QR yang ada di bagian bawah, ya, untuk support Todopedia untuk kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.